Kisah inspirasi 10 November 2021 dari sebuah sudut perkampungan yang tidak jauh dari pusat kota Wonosobo, tepatnya di Sabu Alu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Tinggallah di sana sebuah keluarga kecil sederhana yang dengan kisah hidupnya yang tidak mudah telah menoreh sejarah perjalanan hidup dua anak hebat dan berprestasi. Bapak Budi dan Ibu Lutfi namanya. Dua sosok orang tua hebat yang pantas disebut pahlawan yang nyata pada saat ini. Setidaknya mereka adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Mereka melahirkan dua saudara pejuang pendidikan bernama Muflih dan Muslih. Dua orang yang gigih meraih mimpi-mimpinya, yang akhirnya mampu mengubah paradigma para orang tua yang memiliki keterbatasan sarana untuk tidak mudah berputus asa dalam mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SD Muhammadiyah Sudagaraan Wonosobo dalam program talkshow Insting, Inspirasi Tokoh Penting. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, SD Muhammadiyah Sudagaraan Wonosobo mengadakan program talkshow yang terbaru. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama dengan Bapak Kepala SD Muhammadiyah Sudagaraan Wonosobo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryo, Kepala SD Muhammadiyah Sudagaraan Wonosobo yang jelas beda. Dan dua tokoh inspirasi kita nanti akan berkenalan. Nah, pemirsa, baru saja kita menyaksikan sekilas profil dari dua tokoh penting kita kali ini yang akan menginspirasi kita bersama-sama. Nah, saya jadi teringat menurut seorang ahli atau beberapa pakar bahkan bahwa mindset manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Di mana fixed mindset itu pemikiran yang tidak berkembang, sedangkan growth mindset adalah pemikiran yang selalu berkembang. Saat ini dua tokoh inspirasi kita kali ini telah menunjukkan atau membuktikan bahwa beliau berdua mempunyai growth mindset. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dengan dua tokoh inspirasi kita kali ini dengan Bapak dan Ibu. Siapa? Silahkan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan, saya orang tua dari Muflih dan Muslih yang dulu sekolah di SDM Muhammadiyah, Bapak Budi dan Ibu Lutfi. Iya, terima kasih. Untuk Bapak dengan nama siapa Pak? Mohon memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi Setio, orang tua dari Muflih dan Muslih. Iya, terima kasih. Kita sudah menyaksikan beliau berdua memperkenalkan diri dan sekaligus menyebutkan nama tokoh Muflih dan Muslih. Kira-kira siapa yang akan menjadi inspirasi kita kali ini? Dan anak-anak SD Muhammadiyah Sudagaraan Wonosobo tentunya penasaran ya, siapa sebenarnya Mas Muflih dan Mas Muslih itu. Baik, bisa dijelaskan Bapak dan Ibu siapa sih sebenarnya Mas Muflih dan Muslih itu ya? Memang kita kalau lihat dari nama orang tua saja, bapaknya sudah namanya Pak Budi, ya, orang yang budi. Insya Allah iya, sepertinya. Iya, insya Allah memang begitu. Ya, silakan Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, namanya anak saya kasih nama Muflih. Memang saya berharap supaya jadi manusia yang selalu beruntung. Masya Allah, betul. Pertama, dan itu memang harapan saya yang sangat besar. Kapan saya
Masya Allah ya. Pertama. Kedua, saya harus mengamalkan apa yang telah saya dapat pada pelajaran biologi, ilmu kesehatan, bahwa ketika saya hamil, di dalam saya menjelang kehamilan itu sudah saya program bahwa anak saya harus punya SDM tinggi, jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Itu tuntutan saya, karena dulu saya dituntut sama bapak saya harus jadi guru. Karena apa? Saya jadi guru nggak bisa, karena saya orangnya harus tes gitu. Terus gimana nanti kamu kalau didik anak? Oke Pak, saya insya Allah anak saya mau saya bikin yang terbaik, sudah bapak yang paling baik. Saya bilang gitu kan sama orang tua saya. Alhamdulillah Pak, bapak saya masih sugeng, muflih, sudah bisa mendapatkan kejuaraan waktu itu sampai provinsi kalau nggak salah ya Pak Asna. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah itu saya menunjukkan sama bapak saya. Dan oleh sebab itu saya langsung menasihati anak saya, muflih, kamu sekarang sudah bisa meraih cita-citamu menjadi sang juara. Karena dulu waktu kamu kecil, udah kira umur 2 tahun setengah, dia sering nonton digital Exo Prima, apa ya? Digital Exo Prima kalau nggak salah. Oh iya ada. Kalau misalnya nonton, terus saya suruh ikut-ikutan menjawab. Kadang-kadang kalau ilmu kimia terus terang saya nol ya, karena saya dulu sekolahnya di Alia gitu. Oh iya. Tapi ya saya drop out juga karena situasi ekonomi ya zaman dulu memang sulit. Terus alhamdulillah saya bisa mengamalkan apa yang telah pernah saya baca, dan saya bisa merawat anak saya sampai berhasil menjadi manusia yang punya SDM tinggi. Dan saya berencana anak-anakku nanti harus saya kuliahkan, tapi saya enggak istilahnya enggak menekan bahwa kamu harus jadi guru, kamu harus jadi ini enggak. Terserah kamu sesuai dengan keinginan kamu. Saya harus bersifat demokratis terhadap kedua putra saya. Jangan sampai saya menekan karena anak-anak yang ditekan itu akhirnya drop, nggak akan bisa berhasil. Keren sekali. Iya, dengan cara bismillah dan apapun yang saya punya, maksudnya walaupun hasil suami saya enggak sebanyak itu ya, pokoknya ya dalam arti cukup untuk hidup di Jakarta. Saya selalu kebetulan saya tinggalnya di Jakarta Utara, itu dekat dengan Pelelang Ikan. Dan saya waktu itu makan ikan apa aja saya makan karena untuk membangun otak anak. Nutrisi anak itu dari omega 3, 6, dan 9 itu harus saya dapatkan setiap hari sebelum menjelang kehamilan, sampai anak itu lahir, sampai anak itu menjadi anak-anak balita. Ketika dia balita, saya selalu mencurahkan kasih sayangnya, karena dia itu kan anak laki-laki, dan saya sebagai seorang ibu harus kasih sayang 95% agar pada saya. Alhamdulillah saya bisa mencurahkan kasih sayangku terhadap anak-anakku sampai 95%. Karena bapaknya masih bekerja waktu itu, ya bapaknya kan ketemunya kan sore gitu ya. Jadi ternyata setelah saya sering dengar ya belum lama ini, ternyata saya nggak salah mencurahkan kasih sayang seorang ibu terhadap anak laki-laki itu, karena memang anak laki-laki itu ternyata yang menangani yang paling dekat adalah ibu. Iya, betul. Luar biasa itu ya. Karena kalau dari ibunya tadi dari pekerjaan juga ini ibu. Betul ini sekali. Ya. Dan terbukti sekali tadi sesuai dengan apa yang diharapkan kakeknya Mas Mufli itu, bahwa ibu ternyata bisa menjadi guru hebatnya anak-anaknya, lebih hebat dari bapak ibu gurunya mungkin di sekolah ya. Sampai di program sampai harus makan ikan ini pasti lahirnya di dekat pantai atau dekat apa ya? Wah, ini saya juga tidak tahu dulu ya. Ada bapak yang perlu ceritain? Ya mungkin bapak barangkali tadi ibu sudah menjelaskan bagaimana Mas Mufli dan bagaimana cara mendidiknya, bisa ditambahin mungkin. Kalau saya sebagai bapak paling-paling ya saya cuma ngarahkan gitu aja, sedikit banyak ngarahkan. Kalau waktu masih kecil, ibunya di rumah saya ngajak ke perpus. Masya Allah, Main sebenarnya perpus. serta mendukung. Baca sedikit aja, tapi yang saya mainnya di perpus. Kalau saya yang ibunya yang gantian, saya di rumah bekerja, ibunya yang ngajak main ke perpus. Gitu, Masya Allah. Mainnya aja tetap
tentang buku ini. Saya nggak pernah ini teman-teman. betul, Kalau kita Cara main itu anak, pendidikan anak itu kan itu tuh supaya senang membaca. iya. Senang membaca. Ini berarti- Jadi kata-kata paling-paling itu tapi bukan paling-paling Pak Aryo. Paling-paling hanya mengarahkan wah ternyata luar biasa, pengarahannya sungguh luar biasa. Iya. Ini jadi proses buat kita ya, bagi ayah bunda yang kalau hari libur tanggal merah mesti lari Lebih baik main terus. gitu ya. Ini mainnya ke perpustakaan nih ya. Iya. Baik, Masya Allah, baru satu pertanyaan nih Pak Aryo, udah luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, sepertinya ini anak-anak SD Muhammadiyah Sedagaran agak penasaran nih. Tadi itu siapa sebenarnya Mas Mufli dan Mas Musli itu? Nah, ternyata nih anak-anak ini dan pemirsa semuanya, Mas Mufli dan Mas Musli itu dulu adalah alumni sekolah kita tercinta SD Muhammadiyah Sedagaran Wonosobo. Baik. Nanti kan sekarang ini ya jadi siswa SD Muhammadiyah Sedagaran ya. Iya, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, tahun berapa kira-kira Mas Mufli dan Mas Musli sekolah di sini? Ya, penasaran kan? Insya Allah akan kita lanjutkan sesaat lagi dalam Talkshow Insting, Inspirasi Tokoh Penting. Kembali lagi di Insting, Inspirasi Tokoh Penting. Iya, Pak Budi dan Bu Lutfi, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Tadi saya sempat menanyakan sebenarnya Mas Mufli dan Mas Musli itu menjadi siswa di sekolah ini pada saat kondisinya masih MI ya waktu itu ya. Ya, MI Sedagaran Wonosobo itu tahun berapa Bapak dan Ibu? Pokoknya kalau nggak salah Mas Mufli itu lulusnya 2007 ya Pak. Sekitar itu aja, sekitar 2006 dan 2007 lah. Terus kalau Musli adiknya 2000. Selisih 4 tahun. Oh, selisih 4 tahun. Ya, sekitar 2010 11 atau 10 Coba ya. 2011. Iya. Berarti memang bedanya 4 tahun ya. Iya. Iya. Lalu ini sepertinya tadi menarik sekali penjelasan Bapak dan Ibu itu tentang ketika mendidik Mas Mufli dan Mas Musli pada saat kecil. Nah, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu sebenarnya Bapak dan Ibu tips-tipsnya itu, atau misalnya ada trik tertentu gitu bagaimana caranya membuat anak-anak kita kok bisa diarahkan dengan mudah sampai dia maju, sampai berprestasi, sampai berhasil, itu bisa diceritakan mungkin Bapak Ibu apa yang dilakukan sebenarnya? Iya, memang sosoknya Mufli itu sama Musli. Kalau Musli itu agak pendiam ya akhirnya. Kalau Mufli itu memang celotehnya banyak. Nah, dia itu Hiperaktif. kepinginnya jadi yang dia inginkan itu sering dia celoteh waktu kecilnya ya. Waktu kecilnya itu dia terinspirasi oleh Pak Habibie karena dia Masya itu Allah. apa Sama kayak saya terinspirasi dengan Habibie. bikin pesawat gitu. Terus Bu itu sekolahnya di mana? Jauh Nak, itu sekolahnya jauh. Jauh di mana? Kan naik pesawat itu di negara Jerman, jauh sekali kata ibu. Ya nggak apa-apa Bu, ini Bu sekarang ibu berdoa. Aku mau pintar kayak kakak-kakak yang di televisi itu, mau jadi sang juara. Nanti kalau aku dapat dolar banyak seperti kakak, itu kan buat sekolah ke luar negeri cukup Bu, jangan takut. Yang penting aku pintar Bu, doain aku jadi anak pintar. Oke, alhamdulillah, insya Allah Allah akan mengabulkan doamu. Yang penting kamu jadi anak yang soleh dan jangan nakal, saya bilang itu. Masya Allah, ya terbukti ya Bu ya. Biasa ya. Terus gini Nak, kalau sama adik ya sayang, nanti kamu sama adik bisa sama-sama kuliah setinggi apapun menurut kehendak kamu, kemampuan kamu. Boleh ibu nggak, walaupun ibu nggak punya uang, mungkin Allah mengabulkan doa-doa kita. Iya Bu, kita berdoa terus seperti kata Ustadz itu, anugerah
dulu kan sering Agim ya, waktu itu baru-baru Agim itu munculnya Agim gitu. Terus ya kebetulan saya waktu itu tinggal di Jakarta, itu di rumahnya Ustadz yang sangat tawaduk sekali. Ya itu sangat tawaduk sekali, dan setiap malam itu kan atas untuk pengajian saya tinggal di sini, ya kontraknya segini lah kurang lebih, agak kecil sedikit. Waktu saya mulai hamil mufli itu, saya dikaruniai mufli itu di rumahnya Ustadz. Waktu dulu saya belum dikaruniai Yanen ya. Nah pas mulai di situ langsung saya sekarang kok perut saya kayak gini, kayaknya saya hamil ini. Mudah-mudahan doanya Pak Ustadz itu ini dikabulkan. Karena saya bilang bahwa saya belum punya anak, saya sudah lama nggak punya anak. Masya Allah. Berapa tahun Ibu menunggu kehadiran Mas Mufli? 10. Masya Allah. Itu betul-betul jadi semangat Pak Aryo. Terus setelah itu ya terus di Jakarta ada itu ya rame-rame itu di Jakarta 98. Ini order baru ya. Ya gantian order baru itu, terus saya ajak pulang karena kebetulan saya tinggal di dekat tempat kerusuhan itu. Karena mereka itu kan menjarah, dan saya lagi gendong mufli itu kan mufli lagi tidur mau dikasih hasil jarahan itu, terus saya larinya ke tempat asramanya anak perusahaan. Nah, terus saya sembunyi di situ supaya anakku nggak dikasih, karena walaupun itu miliknya Cina, miliknya siapapun tetap haram. Masya Allah ya, saya merinding nih Pak Aryo Saya mendengar cerita ini. sampai anakku, keturunanku ketempelan barang yang haram. Semiskin apapun, sesulit apapun, Allah tetap mau ngasih rezeki, karena Allah menyuruh umatnya untuk berdoa dan siang dan malam tanpa henti-hentinya. Dan jangan sampai kita jadi kufur, karena kufur itu akan membawa kita ke kekafiran. Nah itu yang saya pegang selalu. Al-Quran itu saya baca sama maknanya kalau saya lagi ada kesempatan, dan saya akan membuat anak saya jadi generasi yang Qurani, yang Islami, yang taat terhadap syariat Islam, dan jangan sampai melenceng seperti kemarin-kemarin waktu baru lulus SMA itu ada temannya Muslim banyak yang membujuk untuk masuk ke stan. Nah Muslim menolak keras, enggak, apa kamu nggak boleh. Di samping ibu saya nggak setuju, saya sendiri nggak setuju. Apa masalahnya? Karena hidup di dunia ini kan perlu uang gitu kan, kata temennya. Tidak, ibu saya itu tidak penting uang, memang penting tapi bisa dicari dengan jalan yang halal. Seperti buktinya ibu saya jualan kue bisa nyawami saya untuk sekolah, dan ibu saya alhamdulillah orangnya tegar dan tegas dan tidak pernah mengeluh bahwa saya keberatan membiayai anak saya, tidak pernah mengeluh. Walaupun dulu pernah di MI ini dibantu ya Pak ya, saya mengakuinya memang namanya manusia itu kadang-kadang ada kesulitannya. Memang itu ujian dari Allah, saya terima. Apalagi kita diuji itu kan dengan kemampuan saya ya, cuma segitu kemampuan saya diuji. Saya ingat bahwa Rasulullah ajak ujian yang lebih berat daripada umatnya. Nah itulah saya terinspirasi karena Rasulullah aja bisa hidup sederhana. Kenapa saya tidak? Istri-istri Rasulullah aja ketika mau minta harta rampasan perang diberikan perhiasan kan dilarang dan turun kan ayat oleh Allah. Jadi istri Rasulullah itu kan selalu hidup sederhana, selama menjadi istri Rasulullah. Bisa inspirasi ini ya. Betul sekali, dan sekaligus membuktikan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Luar biasa, Masya Allah. Jadi Allah sedang membuktikan sekali ini Pak ya. Ketika ibu tadi menghindari hal-hal yang haram, menjaga anak-anak dari harta-harta yang mungkin dalam tanda kutip itu kan belum jelas ya tadi hukumnya, tapi betul-betul dihindari, ternyata Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik dan lebih berkah. Masya Allah. Jadi ini ternyata ibu lama ya tinggal di Jakarta ya? Apa memang kelahirannya di Jakarta ya? Enggak, saya aslinya kelahiran Temanggung. Kalau Bapak Budi, Masya Allah. Saya pikir orang ya. subuh-subuh Ya, ternyata ketemunya di Kalimantan. Saya kan perantau. Terus terang aja. Iya baik. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa dan anak-anak SD Muhammadiyah Sedekaran Wonosobo yang kami cintai. Kalian sudah mendengar tadi sedikit cerita
seperti apa cara mendidiknya ayah dan bundanya Mas Mufli. Luar biasa sekali. Ada lagi satu pertanyaan ya yang akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Insting, inspirasi, tokoh penting. Kembali lagi bersama kami dalam Insting, inspirasi, tokoh penting. Ya, untuk mengefektifkan waktu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Tadi kami sudah menyimak nih sedikit banyak tentang prosesnya, tapi sebenarnya belum semuanya ternyata itu ya Pak Arya. Nah, tapi dalam proses mendidik anak itu kan biasanya ada masa-masa ketika anak itu mungkin ya Bu dan Pak ya, mungkin mengalami hal yang bosan atau misalnya kadang ada sedikit nakalnya atau kadang kan biasanya nggak lurus terus gitu ya Bu. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika misalnya masa kecilnya Mas Mufli dan Musli itu sedang down semangat belajarnya, bagaimana cara Bapak dan Ibu memotivasi untuk kembali bangkit semangat lagi? Saya selalu memberi motivasi kepada putra kami, terutama pada awalnya ya ini. Tapi kalau itu kayaknya jarang ya, dan dalam masalah belajar, karena dia semangatnya sangat biasa. tinggi. Ya. Tapi kalau itu pernah agak kurang semangat, dan nilainya sampai menurun karena apa? Karena dia teman yang dekat itu dia malas, senang main. Iya, Nah, dengan temannya. terus saya kasih pengertian, Mas, kalau kamu kepengen jadi orang yang sukses, nanti kalau kakak itu kuliah terus kamu nggak kuliah gimana? Kalau nilai kamu nggak apa istilahnya nggak cukup gitu, kamu kan harus bisa terinspirasi sama kakak. Betul. Kamu harus pintar dong gitu. Jangan apa kamu ini boleh gitu. Jadi boleh kamu bergaul sama siapa aja, tapi jangan ikuti arusnya. Iya, berarti sebenarnya saling menyemangati ya Bu ya, Iya. antara kakak dan adiknya itu Iya, betul-betul. saling menyemangati. Iya. Jadi ternyata ini ya, setiap orang sukses pada saat-saat tertentu pun ada gangguan, ada turun ya. betul. Semua bagaimana lingkungan bisa Iya, memotivasi. betul sekali. Ternyata seperti itu. Dan Iya. saya ini dulu waktu sore itu kelas 3 ya, saya pernah di sini ada ibu guru yang namanya Bu Heni kalau nggak salah ya. Bu Heni itu orangnya memang sesuai dengan kehendak saya ya, yang seperti itu, dan cocok sekali untuk anak saya. Tapi juga ada murid lain yang memprotes bahwa sosoknya Bu Heni itu terlalu keras dalam mendidik murid-muridnya. Tapi terus saya berbalik karena saya menghormati Bu Heni. Kalau untuk saya, untuk anak saya pas sekali untuk Bu Heni mendidik kelas ini karena memberikan semangat yang tinggi dan nilai anak saya pun jadi bagus. Kalau misalkan bisa sampai kelas 6 Bu Heni tetap mengajar, anak saya tetap belajar Bu Heni gitu kan. Terus ya alhamdulillah gitu ya, waktu itu Bu Heni ternyata diangkat jadi PNS, jadi cuma hanya 6 bulan ya, 1 semester pas kelas 3 gitu. Terus ganti guru lagi ya. Pokoknya nyuwun sewu ya, kalau gurunya itu memang semangat. Saya dulu pernah merasakan sendiri waktu saya SMP. Kalau Bapak Ibu itu masih ingat yang jadi mantan Bupati Magelang, itu aslinya dari Temanggung, itu mantan guru saya di SMP. Dia orangnya itu kalau ngajar tegas, cantaskan. Semua itu langsung belum gitu aja, enak sekali. Jadi ulangan itu nilai saya 10, nggak pernah saya nilai di bawah itu, paling itu 9 gitu. Ya alhamdulillah kalau bersatu guru-guru itu ya, saya ini cuma mengasih motivasi. Kalau bisa itu yang itu punya sifat yang tegas, cantas. Seandainya saya jadi guru mungkin seperti itu, tapi saya nggak bisa. Makanya saya dituntut sama ayah saya,
gimana nanti anak-anak kamu? Nah ini saya membuktikan anak-anak saya harus jadi manusia yang seperti sekarang ini. Masya Allah. Luar biasa ya, ada pesan bagus ini buat ibu guru ya. Jadi guru yang menyemangati cacus gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, baik Bapak dan Ibu, dengar-dengar ini Mas Mufli atau salah satu di antara Mas Mufli atau Mas Musli itu mendapatkan beasiswa di luar negeri nih. Sepertinya pernah mendengar di Cingkung University ya, RRC ya. Bisa diceritakan Bapak dan Ibu silakan. Oke. Mas Mufli itu dapat beasiswa di luar negeri karena pada saat di Universitas Sudirman UNSUD dia melakukan penelitian yang mana penelitian itu memang katanya miliknya dosen karena pembiayaannya memang besar sekali, dan pada saat semester 6, 7, 8, 3 semester itu dia dikirim ke UI karena peralatannya kurang lengkap, dan dia memang dapat rekomendasi dari rektor UNSUD dan diterima di UI. Nah setelah selesai dia kembali lagi ke UNSUD untuk menyelesaikan skripsinya, dan dia menemukan salah satu penyakit kanker leher yang mana kanker leher itu penyebabnya adalah dari ikan asin, karena ikan-ikan itu mengandung zat nitrosamin yang mengakibatkan kanker terutama di daerah leher dan di daerah kalau nggak salah di pankreas. Nah oleh sebab itu Mufli itu diterima di mana, di Chungking, di Universitas Nasional Chungking, Cina, itu karena penemuannya itu. Berarti hebat sekali ya. Iya, alhamdulillah. Memang dia dari kecil itu senang meneliti, gitu. Senang dengan penelitian. Alhamdulillah dikabulkan. Gitu. Luar biasa ya. Allah semua meneliti ini ya. Tapi kalau saya melihat kan ibunya sudah cerdas ya. Betul sekali, itu yang saya mau sampaikan Pak. Memang bibitnya saja sudah cerdas ini loh dari pokoknya. Makanya terus penyakit itu dikasih nama sama ya dari hasil penelitian itu namanya karsinoma nasofaring. KNF. Alhamdulillah saya masih bisa mengingat. Terus ketika dia sampai di Cina, dia tuh nelpon ke sini. Oh, kamu sudah nyampe ya Mas? Iya. Terus kamu di mana? Di Cina bagian tengah. Namanya kotanya Chungking juga. Iya. Oh, apakah itu kotanya panglima perang yang paling kuat pada abad dulu itu? Tapi lupa abadnya ya. Saya masih ingat sejarah itu. Ternyata panglima perang yang terkuat adalah Genghis Khan. Nah, di situ kota Genghis Khan. Di tempatnya Genghis Khan. Ya, kalau ibu masih ingat, alhamdulillah ibu itu ya kalau lagi mau baca gitu bisa ingat semua pelajaran kalau ibu pas nggak ya semuanya tadi disampaikan. Genghis Khan itu kenal karena nonton film Pak. Beda kalau ibu itu kenal karena membaca buku, kalau saya karena nonton film. Itu sebenarnya ya tinggal kita yang menjalankan gitu ya. Iya. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai Muslim ya, walaupun dimanapun juga kita kalau sebisa mungkin kita akan melakukan keislaman kita secara kafah, secara totalitas gitu. Jangan mengaku Islam berjilbab tapi tidak bermakna. Insya Allah, satu lagi inspirasi. Iya. Makanya saya bisa apa namanya mensaksikan kedua putra kami itu karena saya percaya dengan adanya Allah, dan janji Allah itu pasti tidak akan mungkin Allah itu menelantarkan umat. Iya, betul. Jadi semakin lama ini kita semakin ini ya, apa ya, semakin dalam sekali ya Mak. iya betul sekali, tambah ilmunya Wah. Ini banyak ayat-ayat Allah ternyata di sini yang disampaikan. Jadi Ibu betul-betul mengamalkan innallaha la yukhliful mi'ad itu tadi ya Ibu ya, sama beberapa ayat ternyata secara langsung ini dipraktekkan oleh keluarga Ibu. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dibahas sepertinya tidak selesai Bapak dan Ibu. Langsung saja saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini yang penting juga Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira dulu waktu Mas Mufli dan Mas Musli sekolah di SD Muhammadiyah Sedagaran Wonosobo ini, kesan dan pesannya mungkin bisa disampaikan, pesan atau kesan pada saat belajar di sekolah ini.
ya memang kedua putra kami pernah, terutama Bu ya, Bu, aku nanti kalau sudah sukses kapan-kapan ini deh, maksudnya sesekali aku kepingin ngajar, kepingin hadir, kepingin memberikan inspirasi untuk anak-anak SD sampai SMA. Karena apa? Supaya Yayasan Pendidikan Muhammadiyah itu supaya lebih maju dan tidak hanya sampai di situ, dan lebih baik daripada saya kan, karena mengingat apa istilahnya negara kita, dunia ini akan semakin maju dan jangan sampai ketinggalan. SDM Muhammadiyah sampai SMA-nya itu harus memunculkan anak-anak pintar. Seperti itu. Sebentar ya, jadi tidak lupakan alma maternya ya. Betul sekali. Jadi memang ini kader Muhammadiyah yang unggul dan berprestasi, terbukti sekali. Iya, baik Bapak dan Ibu. Sesaat lagi kita akan kembali dalam insting inspirasi tokoh penting. Kembali lagi dalam insting inspirasi tokoh penting. Ya, masih kita lanjutkan. Ternyata Masya Allah luar biasa, semakin banyak bertanya ilmunya semakin ini ya Pak ya. Ternyata banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sore hari ini. Jadi kita kayak minum air laut ya, semakin minum. Oh betul, semakin haus betul. Semakin bertanya semakin kepengen. Iya betulnya. Iya Ibu, kalau dalam hidup itu kan ada up and down ya Bu ya, ada kadang naik, ada kadang kita di bawah mengalami kesulitan. Nah kira-kira bisakah Bapak dan Ibu menggambarkan ketika posisi kita sedang secara finansial ataupun dalam kondisi yang terpuruk, tapi harus bisa tetap melanjutkan cita-citanya Mas Muflih dan Mas Muslih itu? Iya, memang pernah ya. Ketika masih di MI ini, memang pernah mengalami keterpurukan waktu Muslim kelas berapa ya, mau ke Bali itu kelas 5 kalau nggak salah. Memang itu pada saat-saat memang ujian dari Allah, saya lah kalau memang sangat itu tertekan sekali, maksudnya kesana kemari saya jualan nggak begitu laris gitu ya, tapi ternyata saya teliti diri saya sendiri gitu ya, saya teliti kesalahan saya sendiri. Mungkin saya bersalah sama Allah karena cara ibadahnya agak lemah, nggak tertib, nggak kurang kafah ya, tidak totalitas mungkin. Itu penelitian saya terhadap diri saya. Luar biasa, jadi, Insya Allah. Saya selalu berpikir, alhamdulillah mulai Muslih SMP itu mulai ada perubahan, ya perubahan sampai akhirnya pas Muslih kelas 2 itu ada lagi cobaan, ya sampai ya gampangnya, wah sudah orang tak punya, anaknya ini kecelakaan lagi, nanti rumahnya terjual ini, kalau mau kemana ini orang ini, itu pernah. Berarti sempat ada kecelakaan gitu Bu? Pernah dia patah di Masya Allah, sininya itu, pas dia mau SN kurang 1 bulan, tanggal 5 ujiannya ya. dia jatuh di itu tertandis. Saya sudah waktu itu berpesan, Mas Muflih, jangan pergi-pergi ya, soalnya seragamnya itu mau ikut rendang, ini hari Sabtu. Ternyata dia beli bensin temennya, dia mulai di situ, langsung tapi waktu dulu sebelum itu kan waktu Merapi meletus itu Mas Muflih masih kelas 1 SMK ya, dia berkejar-kejaran ke Merapi itu dengan kecepatan tinggi aja selamat, dan dia dalam keadaan santai kok dia bisa kecelakaan. Itu saya agak gak percaya, tapi setelah lama-lama saya berdoa terus, saya temukan penyebabnya ini. Makanya saya selalu memberikan nasihat sama anak-anak, kamu ketika dalam perjalanan itu harus berpikir, karena apa, Allah itu kalau mau memberikan kecelakaan itu di saat
atau mungkin Masya Allah. kamu dapat godaan setan yang kamu tidak bisa merasakan dan kamu kan tidak bisa mendeteksi karena kamu manusia biasa dan kamu harus waspada dimanapun kamu berada. Kadang-kadang setan itu berwujud manusia, kita nggak tahu, dan kamu harus tawakal dan kamu harus istilahnya mawas diri, jangan sembarangan di jalan, jangan sembarangan berteman. Saya bilang gitu kan. Iya. Waktu itu dia tuh noleh langsung truk dia makan truk gitu. Masya Allah. Ya, terus ini ada yang bilang kenapa ya si mobil itu kok gak mati sudah Astagfirullahaladzim. Nah, oleh sebab itu saya selalu berdoa dan saya selalu menasihati anak saya jangan pernah lepas doa itu setelah sholat, walaupun nggak sholat, kamu lagi santai, kamu lagi perjalanan, kamu harus ada la ilaha illallah subhanallah Masya Allah. itu harus kamu amalkan terus karena apa? Karena Allah kan selalu melindungi umatnya yang selalu mengingat dikurung dan dikurung. Saya bilang gitu sama kedua kami dan alhamdulillah setelah itu nggak ada lagi musibah karena turut yang pertamanya musuh itu terserempet. Pas mau ujian juga udah 10 hari terserempet pernah. Terus setelah 1 tahun masuk bapaknya dulu Ya Allah. masuk rumah sakit, saya di rumah sakit di Margono operasi. Bapaknya baru 55 hari masih dalam situasi kontrol, masuk jatuh. Nah itulah ujian saya yang paling berat sekali. Seperti saya itu sudah, nyawa saya sudah di ujung tanduk, saya mau kemana, apakah anak-anakku mau bisa kuliah atau tidak, itu semua saya serahkan sama Allah. Saya selalu dikurung. Alhamdulillah setelah mufreh itu habis kecelakaan itu masih dalam keadaan kondisi lemah pakai dia berangkat ke tingkat provinsi. Alhamdulillah dia menang dan sampai dia mendapatkan juara tingkat nasional Masya Allah. di SMA. Nah terus saya dukung terus, tapi saya nggak marah. Kamu hati-hatilah. Kamu kalau kepingin jadi ibu itu nggak punya apa-apa, cuma bisa nyamoni ilmu. Dari sekarang sampai nanti kamu ingat terus, kamu harus tuntut ilmu semaksimal mungkin. Jadi kamu jangan pernah lemah dengan yang namanya ilmu karena ibu nggak punya harta. Kamu mau jadi apapun itu harus diturut dan kamu ilmunya itu ibu yang bisa nyamoni ilmu lah. Luar biasa, justru itu Pak, menyangoni ilmu itu tadi kata-kata yang Masya Allah luar biasa. Tapi kalau boleh saya sedikit berkomentar, dan Pak Aryo ini ternyata memang sosok ibu Bu Lutfi itu ibu yang cerdas sekali, jadi menganalisis setiap yang Allah berikan itu sebagai bahan-bahan perbaikan tadi ya. Dan iya betul sekali, dan memang benar Allah membuktikan sekali di sini. Lagi-lagi ada bukti lagi nih Pak Aryo nih, bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah mencukupi. Ternyata ada kisah nyatanya nih Pak Aryo ini, luar biasa. Masya Allah pemirsa, dapat kita simpulkan ternyata hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, begitu bermakna dari kisahnya keluarga Bapak Budi dan Ibu Lutfi dalam mendidik Mas Muflih dan Mas Musli sebagai alumni SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo tahun 2007 dan 2011. Sungguh luar biasa, sampai saya tidak bisa menyampaikan apa-apa ini Pak Aryo. Sampai saya cuma terkagum, cuma mendengarkan gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Buat ayah bunda di rumah luar biasa, hari ini sangat menginspirasi. Dan ternyata SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo di hari peringatan hari pahlawan ini betul-betul mendatangkan narasumber sebagai pahlawan yang luar Betul, biasa. ini pahlawan sesungguhnya ini Pak Aryo. Jadi anak-anak semuanya bahwa pahlawan itu tidak terbatas pada yang memegang senjata ya, yang Iya, berperang. Ternyata ayah bunda yang hadir di acara kita ini ternyata pahlawan juga ya. Pahlawan nyata di era ini, Nyata di era betul. ini, dan orang tuaku pahlawanku nyata adanya. Ya, Iya, luar betul biasa. sekali. Baik, buat ayah bunda semuanya yang berada di rumah, luar biasa hari ini acara insting kita ya. Insting, betul. Sangat menginspirasi terkait dengan orang penting, tokoh-tokoh penting luar biasa, dan mudah-mudahan acara ini bisa menjadi inspirasi bagi semua dan kita bisa mengambil hikmahnya semuanya.
Ya, ternyata tidak terasa sudah hampir 1 jam kita melaksanakan acara ini, sangat menarik sekali. Dan sebenarnya kalau mau disampaikan semuanya tidak cukup mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau dijadikan buku bisa ada 10 buku ya Bu, yang halaman 100. sepertinya itu barangkali nanti buat bahan Pak Aryo. Ya, baik ayah bunda, anak-anak SD Muhammadiyah Sedagaran Wonosobo dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama-sama tokoh inspirasi kita dalam acara Insting di hari Rabu ini 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin sebagai closing statement Pak Aryo? Terima kasih Bunda, Bunda juga dari Mas Musli dan Ibu ya, ini luar biasa, Bapak itu sangat menginspirasi dan kami itu selaku pendidik sangat bersyukur dan bangga minimal ada sesuatu yang pernah kami lakukan terkait dengan kesuksesan dari Mas Muslim dan Ibu. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal kebaikan dari teman guru juga di sini dan kami mohon doa restunya Bunda dari Bunda Putri dan Bapak Budi untuk mendoakan terus SD Muhammadiyah Sedagaran ini sebagai seorang yang betul berprestasi dan berjaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada staf SD Muhammadiyah yang sebelumnya dan yang sekarang. Mudah-mudahan bisa terus maju dan bisa memunculkan anak-anak yang lebih baik dari anak-anak kami, yaitu Mas Musli dan Mas Putri, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran dan inspirasinya hari ini. Baik, karena waktu sudah cukup sore ini ya Bapak dan Ibu, kita cukupkan dulu acara Insting kali ini dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam talk show Insting berikutnya dengan tokoh inspirasi yang lain. Dan jangan lupa Indian PPDB sudah dibuka bulan Oktober sampai bulan November, ada early bird yang mendapatkan potongan 2,5 juta, lumayan. Baik. Iya, insya Allah. Ya, semoga bisa bergabung bersama kami, maju bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami undur diri, kami segenap tim Edutainment SD Muhammadiyah Sedagaran Wonosobo dan juga Bapak Kepala SD Muhammadiyah Sedagaran Wonosobo mohon undur diri dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.